Artinya bisa dibilang peternak bebek intensif menurut Bang Puji belum ada yang sejahtera secara finansial. Lebih sejahteranya di unit usaha yang lain kayak. Nggak ada yang dari bebeknya. Kalau kita dengar dari bebeknya, banyak teman kita ngeluh aja ceritanya, nggak ada yang ceritanya bahagia, nggak ada. Gadang. Halo, kembali dengan Monang di sini di channel YouTube Raja Monang. Jadi siang ini kita lagi mengisi hari dengan Pak Puji Perwira, Pak Puji Pam, dan Pak Teguh. Halo, selamat siang. Jadi kawan-kawan ikuti keseharian kita ngobrol ngalur ngidul masalah bebek. Tetap di sini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Oke. Jadi konsepnya itu kita bukan mengajar, tapi berbagi pengalaman. Jadi menurut Puji, bagus mana bebek petelur intensif yang dipelihara secara intensif atau dipelihara secara tradisional atau apa? Dari segi bisnis ya? Kalau segi bisnis ya memang harus diangon. Apalagi kalau kita bisnis angon, praktisnya juga angon, efisiensinya juga angon. Kita ambil dengan efektifnya juga angon. Kenapa dari segi bisnis bagus angon? Semua aspeknya angon. Berarti dari segi ekonomi bagus angon. Bagus. Kenapa bagus angon? Tapi angon ini ya kalau kita dari segi yang kalau kita intensif kan predator. Kalau itu enggak, predatornya orang maksudnya orang yang di sana ulayat ya. Jadi ada di sana yang larang orang sawah, orang pertaniannya, orang petani di sana. Nah, jadi itu kendalanya tuh. Peternak bebek angon itu cuma itu aja kendalanya. Tapi kalau memang dia nyatu dengan masyarakat sana sama petaninya, intinya dia jauh lebih luar biasa lagi keuntungan di segi keuntungan. Pakan nggak beli ya? Pakan nggak beli. Dia cuma duduk aja di sawah, di saung-saung tengah sawah tuh. Nah, biar aja bebek lepas cari makan sendiri ya, bawa ke pasar, jual dapat duit. Malah lebih ini sebenarnya. Tapi risiko dan apanya predator. Tapi predatornya tadi apa? Bisa jadi itu ular, bisa jadi itu anjing. Biawak. Cuma semakin canggih teknologi itu, sebenarnya ini kan peternak yang caranya tradisional. Secara tradisional. Kalau memang tradisional ini kan jauh dari modern, tapi kita harus berteman dengan teknologi. Kalau dulu kita nyari air ke kepala air, masukin ke sawah, kan itu aja kendala bebek angon ini. Nyari air. Tapi sekarang kan ada mesin robin. Ya udah, tinggal bensinnya 1 liter kan. Udah penuh 1 piring sawah untuk mandi dia dimakan di tempat yang kering. Nyedot air dari sumber air. Dari sumber air ke tempat piring sawah. Ke sawah. Ke piring sawah, 1 piring sawah aja udah. Aja dia makannya tempat yang kering, dia makan gabah atau konce lah itu ya. Konce, kodok. Nah, dia makan cacing, makan belalang, kitang ya. Kitang nggak ada, keong yang ada, keong mas. Nah, jadi menurut Puji lebih menguntungkan sistem angon. Jauh lagi. Kita boleh studi lagi. Tadi apa lagi alasan makanya bagus sistem angon tadi? Secara ekonomi, secara ekonomi bagus, efektifnya ya bagus. Efektif kita nggak kerja kan? Nggak kerja. Maksudnya gini, bebek itu kalau kita intensif, dia butuh dengan sistem baku yang kita punya ya. Kita butuh bagaimana kita menyehatkan fisiknya, menyehatkan secara jasmaninya gitu. Maksudnya jangan ada virus, antivirusnya juga ada, sistem pencernaan kalau ada macam bakteri-bakteri baik di dalam pencernaan. Jadi pertanyaannya gini, Budi, kalau sistem intensif sistem angon, sistem tradisional lebih bagus daripada sistem intensif. Artinya ilmu pengetahuan tentang peternakan bebek tidak berkembang lah. Tidak berkembang.
Kita banyak tengok di negara tetangga aja, contohnya Filipina, Thailand, Vietnam. Negara-negara tetangga itu aja sistemnya banyak dengan angon. India. Umbaran ya. Umbaran ya. Angon. Malah kalau lebih bagus lagi umbaran, tapi umbarannya seperti apa? Sebenarnya kalau kita lingkungan ini faktor penunjangnya itu udah ada 80%. Macam tempat yang tapi memang betul itu siapa tapi namanya? memang betul lah Bang Teguh. Kayak kemarin kita dapat bahan tentang bebek petelur intensif dari salah satu. Jadi kita dikasih modul sama dia tentang beternak bebek secara intensif. Kayak modul PowerPoint. Tapi sudah di print. Di intensif. Tapi setelah dibaca-baca, ternyata yang dijelaskan di dalam modul itu kayaknya kalau untuk pemain bebek yang sudah berpengalaman, kayaknya itu modul ecek-ecek, modul asal tulis yang dibikin oleh orang yang bukan pemain bebek gitu. Jadi yang dijelaskan di modul itu bahan perkuliahan semester 1 lah. Bahan perkuliahan kita menggunakan textbook. Jadi maksudnya gini. Textbook aja. Jadi maksudnya gini. Sekelas pabrik pakan pun, sekelas distributor pun belum bisa membimbing peternak bebek yang intensif. Jadi nah, pertanyaannya kalau bebek alam kan cuma tempatnya nggak bisa itu Bang, nggak tahunan. dia memang nggak tahunan. Hanya kan nggak bisa rutin kan. Kalau udah selesai panen. Sebenarnya banyak yang tidak diketahui, malah sementara kita yang umum aja secara begini peternakan bebek angon ini ribet lah gitu kan. Tetapi kalau secara detailnya, kalau peternakan bebek angon ini bagaimana nih, lahan ini mau habis sebentar lagi, pakan nggak ada lagi di sini, atau gimana nih kita pindah. Sebenarnya orang peternak bebek angon ini lebih memahami bebek kapan mau berhenti bertelur dan mau jemput padang yang baru, maksudnya pindah lahan ya. Di lahan yang baru tetap dia bertelur sebanyak yang enggak stres. Enggak ada. Enggak ada. Pindah sawah dari satu sawah ke sawah yang lain enggak stres. Ada, itu cerita dongeng itu. Dongeng. Tapi orang yang udah profesional, kita ceritanya kan yang profesionalnya. Tapi baik ya Nur Zen yang teman kita yang lain lah peternak angon, kita tengok cara mereka pun sudah sangat-sangat halus lagi. Jadi dengan tujuan bebek ini bagaimana bertelur terus hingga sampai dia molting. Tapi peternak angon bisa keuntungan 90% ya dari hasil penjualan. Kalau kita enggak ini ya Bang ya, peternak intensif nggak ada yang ternyata dia menggantungkan hidup dan profesinya di peternakan intensifnya. Nggak ada. Tapi gimana maksudnya gimana? Maksudnya gini, gitu, kalau orang ini kan secara ekonomi dia ada bentar dulu. Jadi peternak bebek intensif tidak ada yang menggantungkan hidupnya di peternakan bebek gitu. Dia peternakan bebek intensif. Sebanyak yang kita tahu, sebanyak yang kita kenal ya, teman-temannya peternak nggak ada. Dan ternyata dia seorang pegawai, dia seorang pengusaha ini itu dia peternak bebek intensif. Tapi kalau peternak bebek angon saya jelaskan lagi. Peternak bebek angon ini memang ternyata dia menggantungkan hidup. Malah anaknya pada sukses semuanya. Jadi artinya peternakan bebek secara tradisional yang dilepas di sawah lebih menguntungkan daripada bebek yang dipelihara secara intensif. Lebih menguntungkan memang. Secara pasar kan fluktuatif, harga telur juga fluktuatif. Sebenarnya kalau kita bisa mengkreasikan bagaimana caranya kita peternaknya yang bagus, artinya bisa dibilang peternak bebek intensif menurut Bang Puji belum ada yang sejahtera secara finansial. Lebih sejahteranya di unit usaha yang lain kayaknya. Nggak ada yang dari bebeknya. Kalau kita dengar dari bebeknya, banyak teman kita ngeluh aja ceritanya, nggak ada yang ceritanya bahagia, nggak ada duka.
suka duka aja, yang banyaknya dukanya aja. Nggak ada yang suka citanya. Jadi bebeknya makan sertifikat tanah gitu ya? Banyak memang. Tapi kalau pada dasarnya ini beternak ya, sebenarnya kita harus ada empati ya sama hewan ini ya, hewan yang bernama bebek ini. Nggak bisa kita hanya sekedar kasih makan, jemput telurnya pagi, udah itu aja nggak bisa. Tapi secara empatinya kita kenal secara harus dengan rasa cinta gitu ya? Empati, artinya empati ini lebih dari simpati gitu kan. Maksudnya dia kapan mau berhenti bertelur, dia perlu air, dia perlu makan ini, dia perlu diantarkan ke lahan yang mana banyak keongnya. Dibilai gitu, kata orang Padang kan. Dibilai. Sebenarnya kalau kita cerita lagi, siapa yang beternak bebek intensif di Padang ini? Padang pada umumnya yang banyak yang kita kenal. Dulu hasil memang buar. Ceritanya sampai 2 tahun udah up. Hilang dulu setahun, kumpul lagi uang, kumpulin budget untuk beli bayar lagi, keteluran lagi, rugi dan untung lagi. Seperti siklusnya begitu aja. Kita kan harapannya beternak bebek ini bukan seperti kita merawat hewan ruminansia. Kalau ruminansia kita tahunan. Loh, kok bebek ini hasilnya ada harian, kok bisa jadi putaran tahunan? Kita kumpulin ini harian keuntungan kita harian. Bertelur sekian kita sisip lagi, kandang kita sisip, bebek bayah, atau beli bebek bayah nanti kita sisip dulu lah. Dengan kita pakai inilah. Nah, nanti setelah apa? Ini uangnya ini kita pakai lagi. Loh, sama kita dengan ruminansia. Buat apa kita beternak yang sistemnya harian? Jadi memang bagaimana kita menjaga bebek ini bertelur sepanjang masa. Memang kalau ada waktunya itu dirawat ya. Kalau kita kenal dengan teman-teman kita yang udah senior, memang rawat lah. Jadi maksudnya bebek bertelur itu tujuannya untuk mendapatkan pendapatan harian, bukan pendapatan tahunan. Bukan. Setelah kita untung kita tabungan ini. Dan tabungan kita ini kita pecah lagi celengan kita itu beli lagi bebek ayam. Loh, sama kita ternak sapi. Nah, kalau yang pengen nggak berisiko ya ternak sapi aja, ngapain ternak bebek kan gitu. Tapi ada ininya bang, kita pernah ke ayam, memang kita beli pelihara 1000 nih. Seharusnya tuh kayak 250 ekor. Jadinya kita bertahap, selama 6 bulan masuk lagi ayam lagi, ayam lagi. Sebenarnya kalau ini kajian ya, kalau kita kan nggak, background kita kan bukan peternakan ya, bukan peternakan, tapi kita banyak dengan orang-orang dengan orang dinas peternakan, orang mahasiswa peternakan ya, alumni peternakan. Memang kalau di bidang unggas ini memang berat memang pelajarannya berat. Secara teorinya aja gampang, tapi secara praktiknya 0,0. Memang itu kata-kata orang yang alumni peternakan, peternakan nan ada contohnya ya. Kalaupun dengan sistem ayam, nah kita buatlah seperti ayam. Bertingkat. Biar semua dia nggak bertelur, biar temannya dia. Kalaupun sukses seperti yang kita bilang. Banyaklah peternakan kalau memang mau sukses di peternakan bebek ini bikin kayak ayam. Kita harus ada modal. Kita harus berani utang bank dengan sekian miliar, sekian ratus juta. Kita putaran, kita cari populasi. Tapi sekarang kita nggak ada bandrol. Katanya aja telur bebek ini nggak ada. Nggak macam kita pangsa pasar yang luas, lebih luas ini ayam ras. Ayam ras memang ada standar harga ya. Kalau kita nggak bisa nyampe 1.000 rupiah per butir. Itu gimana cara menyelamatkan peternak? Telur bebek 1.000 rupiah per butir? Iya. 30.000 sepapan? Pernah. Jadi bagaimana caranya? Ya solusinya memang nggak bisa dipeternakan, dimodernkan macam ayam ras bertelur, ayam layar susah. Kita bikin seperti itu. Tentu kita udah mulai cerita kos produksi memang sekarang lebih bagusnya. Loh, kita sekarang ceritanya beli mobil lah ya. Ceritanya kita beli mobil. Pas nanti masalah jagung lagi, nggak surplus lagi, masalah impor kita lagi bermasalah, terus pakan masih naik, sementara penjualan menurun, bagaimana solusinya kita? Solusinya ya memang bebek ini diatur semuanya. Mungkin pakan sekarang naik ya. Gimana lah kita cari intinya? Jadi
nggak tertutup kemungkinan kalau peternakan bebek ini betul seperti pendapat kita masing-masing, kita sesuai dengan pengalaman Pak Teguh, Pak Monang, saya pun sendiri dengan teman-teman yang lain berdasarkan ilmu yang kita dapat dari teman-teman dan pengalaman, memang nggak ada yang sejahtera. Tapi kalau peternak bebek angon sering saya jumpai. Bentar dulu. Digaris bawahi. Tapi saya bukan peternak angon. Bentar, digaris bawahi. Jadi menurut Pak Puji, peternak bebek intensif tidak ada yang sejahtera. Sepanjang pengetahuan saya, bagaimana saya dengan teman-teman yang lain peternak bebek yang ini sejauh pengetahuan Pak Puji dan di lingkungan Kota Padang atau Sumatera Barat. Ini Sumatera Barat malah kita konsultasi sering ke Mojosari. Saya pernah cerita sama orang-orang yang di sana juga pernah untuk masalah bagaimana kita beternak bebek ini katanya gambling lah, itu judi lah ya. Kalau pot tapi yang namanya usaha kan memang judi. Tapi apapun yang memang judi. Tapi kalau kita cukup ilmu lah dari permainan kartu ini, ya asli ini bisa jadi joker gitu loh. Jadi memang harus ada dewanya. Maksudnya di peternakan bebek ini dewa maksudnya itu harus paham secara empati. Bentar dulu. Jadi menurut Puji, peternak bebek intensif secara ekonomi belum ada yang sejahtera yang sejauh yang diketemukan. Belum. Tapi peternak bebek angon ada yang mampu, ada yang untuk maksudnya populasinya nggak banyak, tapi secara kecukupan ekonominya. Bentar, tapi secara bisnis kesejahteraan, untung lah ya. Kesejahteraan itu maksudnya tercukupi lah ya ekonominya, tidak pusing masalah pakannya, hari-harinya juga terluang, artinya tidak apa. Tapi kalau peternak bebek sih memang tidak ada yang kita temukan memang kalau di Sumatera Barat yang nyata-nyata memang inilah usaha inti saya gitu. Maksudnya saya bergantung hidup dengan yang usahanya hanya memang ternak bebek tok dan dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dari peternak bebek intensif. Iya, nggak ada yang memang kalau kita temui ya. Mungkin dia punya usaha tambahan yang lain gitu ya. Mungkin dia ada usaha tambahan lagi ya. Mungkin dia penjual pakan kayaknya ya, atau menjadi resellernya Pak Teguh kali ya. Ya mungkin, atau mungkin jadi resellernya Pak Monang mungkin. Dia beternak bebek memang, tapi dia jadi reseller itu loh. Jadi intinya seperti ada freelance yang lain. Cobalah kalau memang dia profesional, ya ini aja coba. Saya sendiri juga petani, saya juga peternak, nggak mampu peternak ini menghidupi kebutuhan memang. Saya jadi petani. Nah ini pengalaman saya pribadi. Kenapa? Kalau peternak bebek ini setelah kita dalami juga ilmu, memang perawatan kita bagaimana bebek ini pantas akhir nggak ada ini yang memang harus jadi raja tegang memang. Harus ada rasa ibanya memang. Tapi memang banyak kawan-kawan yang populasi ratusan sampai ribuan hancur ya. Sebenarnya nggak hancur, tapi alamnya ya. Seleksi alamnya memang dia untung, tapi pada kenyataannya nanti pas akhir dia susah atau dia dapat uang. Jadi yang untung dari peternak bebek ini siapa? Pabrik penjual pakan. Pabrik memang kita dikuasai raksasa agrobisnis ya. Toke sebenarnya untungnya tipis. Kenapa tipis? Tipis memang yang untung sekali itu pabrik. Yang saya pakai ini. Saya dikasih baju aja. Karena kalau saya ceritain produk mereka itu harus dia ngasih endorse ya. Di endorse memang ya. Ring kata rekening saya ya memang. Tapi buat apalah. Artinya saya coba bagaimana caranya orang bisa, kita nggak bisa. Artinya ada memang. Tapi di Sumatera Barat memang kita nggak bisa. Tapi di Jawa terbukti memang ada yang bisa. Beternak bebek intensif, dia memang nyata-nyata dia hidup dengan peternakan bebeknya. Di Jawa memang ada. Mungkin Bang, mungkin kalau di Jawa konsumennya lebih banyak. Konsumen pangsa pasarnya lebih luas. Bukan Bang, gini. Kalau di Jawa, contoh nih kita bicara Mojosari ya. Kita bicara Mojosari. Di Sumatera Barat, Mojosari itu kalau bibit kita datangkan dari di Sumatera Barat, kalau bibit kita datangkan dari Mojosari itu sudah di atas 10.000. Di Mojosari sendiri bibit bebek itu 7.000, 8.000, gitu loh.
Jadi dari segi Untung modal, nggak? dari segi modal sudah beda. Terus yang kedua masalah. Nah contoh yang kedua misalnya ayam broiler. Kenapa di Pulau Jawa itu bisa di angka 10.000 di bawah 15.000? Karena mereka murah jual bibit di situ. Nah kita di Sumatera Barat, di Sumatera biasanya harga pakan aja udah beda. Coba aja cek harga pakan per karung misalnya N544 Pokpan atau D93 Nihop. Coba aja cek harga di Sumbar, harga di Jawa Timur. Beda. Makanya ketika kita menjual telur bebek 3.000, mereka jual telur bebek itu 2.000. Gitu. Ini kan dia. Sebenarnya kalau kita mereka itu lebih cekatan. Kalau kata orang 3T lah katanya ya, teliti, telaten katanya tuh apa? Teguh ya, teguh masuk juga tuh. Tegar katanya. Memang secara apa orang Jawa lebih telaten. Artinya bisa dia memaksimalkan sumber daya alam, dia memaksimalkan macam limbah-limbah, packing. Kalau kita orangnya gengsi-gengsian, artinya memang kita udah didoktrin oleh pabrik ini memang telur itu harus kuning dan pasar kita didoktrin pabrik. Kalau tidak pakai pakan pabrik, bebeknya tidak akan bertelur. Bertelur memang. Kuningnya pucat. Ya, gitu. Artinya didoktrin pabrik bahwa kalau tidak pakai pakan pabrik, telurnya nggak bagus. Nggak bagus. Hasilnya nggak bagus ya. Sebenarnya bagus nggak keluar sebagai solusi bagi pelet ya, dengan sebut peletnya. Pelet lagi. Iya. Nanti Dengan pelet pakan komplit ini keluar sebagai solusi untuk peternak. Sebenarnya nggak solusi. Sebenarnya dia harus mengeluarkan konsentrat saja. Ini solusi lah bagi peternak intensif ya. Dia keluarkan konsentrat tapi yang rednya. Kok di Padang ini nggak ada yang red? Konsentrat yang 144 ada. Di Pulau Jawa ada yang 144 red. Di Padang nggak ada? Nggak ada. Konsentrat itu red ada yang produksi Java ada. Tapi di Sumbar Super red, ada. Super red ada di Pulau Jawa. Sebagai salah satu solusi sebenarnya. Kalau memang kita mengalih lagi kepada meransum, itu mungkin kemungkinan kita akan untung lebih. Dan Tapi ransum sendiri kan banyak juga peternak yang gagal di meramu pakan sendiri kan? Meramu pakan sendiri kan kita ada hitungan waktunya. Sebenarnya kalau meramu pakan itu ada waktunya siklusnya 21 hari. Kebutuhannya itu 21 hari. Kalau bebeknya segalanya memang ribuan itu tontonan kita ngaduknya. Itu mungkin satu gudang itu udah keaduk, tinggal kasih lagi untuk kasih ke bebek ini kan selama 21 hari. Memang nggak masalah. Ada perubahan kadar komposisi protein, memang kalsiumnya berkurang. Secara dia ada gonjang-ganjingnya di situ, ketatnya sampai 3 hari, tapi dia stabil lagi. Tapi kalau kita ngaduknya sampai 3 hari berubah lagi, 4 hari nanti kemudian kita ngaduk pakan sampai 4 hari kemudian enggak. Sebenarnya perubahannya itu harus di 3 minggu. 3 minggu ini kita pertahankan. Berarti ngaduk pakan stoknya untuk 3 minggu. 3 minggu. Jadi dalam arti kata dalam 3 minggu ini komposisi pakan tidak berubah. Tidak berubah. Komposisi pakan tidak berubah, kualitas pakan tidak berubah, Ya. kualitas bahan tidak berubah. Toh nanti kalau lantas nanti kita tukar lagi dengan komposisinya yang nggak berbeda ya di 21 hari kemudiannya nggak masalah, nggak jadi soal. Artinya kalau pakan komplit ini menjadi solusi, kalau bagi saya ini sudah membodohi kita sebagai peternak. Ini kita bukan nyebut brand ya. Pakan komplit ini solusi dari pabrik memang menjadikan solusi kemudahan bagi kita. Bagi saya enggak. Sebenarnya keluarkanlah produk konsentrat yang ada beta karotinnya. Artinya beta karotinnya penguning telurnya. Janganlah kita pakai konsentrat yang mereknya A misalnya. Tapi tetap pucat. Buat apa? Tambah lagi pemerah ya. Tambah lagi pemerah ini kita susah lah kalau kita ini dengan komposisi pakan ini pakai nampan satu ini dengan kita aduk lagi dengan nampan berikutnya dapat hitung-hitungan estimasinya 1 kilo misalnya. Rumit dengan berapa ya kalau santai dia Per gram Ji. per gram kan rumit itu. Jadi keluarkanlah konsentrat yang jenisnya red bisa memerahkan. Nah kita yang cari pakan tambahan loh.
Teguh ada nih sebagai solusi bagi kita. Asik. Konsentrat Red tolong keluarkan. Nggak bisa menyebut brand lah. Kita nggak mau sebut brand gue. Teguh sebenarnya solusi bagi kami sebenarnya peternak. Saya peternak. Coba. Tidak, saya peternak memang. Saya nuduh pabrik memang kalau pabrik kalau untuk di Padang ini pilih-pilih. Pilih-pilih kenapa? Kok di Sumatera Barat ini kok nggak mengeluarkan yang WEN? Saya bersama salah satu teman. Pabrik apa distributor? Itu pertanyaan kita di Jatpa waktu itu sama Pak teman Bapak Monang itu. Oh, bosnya MAJF. AJF. Kita tanya kenapa nggak keluar gitu kan? Sementara kok di Pulau Jawa keluar sana. Kalau ada keluar nih konsentrat WEN, pasti kita dapatkan keuntungan lebih. Iya, tapi kan juga tidak bisa dibilang untung kalau hanya Ini, Pak. kalau suatu usaha grafiknya 1 bulan tinggi, Ya. tapi 8 bulan turun, ya kan tidak bisa dibilang ya. untung 1 bulan. Nah, memang makanya lebih cocok ternak sapi. Lebih jelas Bang ya. Jadi faktor peternak intensif tidak dapat bertahan, tidak untung. Ya, faktornya banyak. Produksi ya. Banyak sebenarnya. Produksi pakan. Kalau kita bicara produksi memang Bang Pak Menang ya. Dari dulu memang orang bisa bisa mencapai 90% ya. Dengan pakan langsung bisa mencapai itu. Tapi mempertahankan sulit. Berarti peternak bebek intensif, kesimpulannya peternak bebek intensif yang bisa bertahan dan dibilang sukses belum ada. Menurut Puji belum ada. Tapi peternak bebek intensif yang berusaha bertahan banyak. Gitu ya? Yang berusaha bertahan enggak juga ya. Nah terus? Enggak juga banyak. Sebenarnya kalau kita menyadari ya, peternak bebek ini kan simpel. Seperti pertemuan kita di tempat Pak Beni itu, masih ingat mungkin ke Pak Tiko ya bilangnya ya. Di sini Pak, kalau orang peternak bebek itu, pada ini semua kalau boomingnya ya jangan ditanya. Modalnya nggak seberapa, cukup modal waring aja orang beli bebek Pak ya, udah kasih makan bertelur, udah itu membanjiri, harga nggak warah lagi kan. Nah terus apa yang terjadi? Tapi kan tidak menutup kemungkinan di beberapa tahun kemudian, misalnya di saat ilmu perbebekan sudah mulai matang. Ini kan ilmu di dunia bebek ini belum matang kan? Karena belum ada standar misalnya kayak sebenarnya si A itu loh, si A kayak beternak ayam broiler misalnya kan, atau ayam ras, peternakannya kan sudah ilmunya sudah matang. Sudah ada standar kan. Tapi kalau di bebek kan standar peternakan bebek kan tidak ada dah. memang tidak ada. Tapi pada intinya kita kan nggak sama halnya dengan meninjau sesuatu riset. Kita meneliti sesuatu, kita tinjau dulu bagaimana kita lokasi kandangnya, apakah mendukung ke faktor ini, ke faktor kalinya, faktor X-nya, penjualannya, kita di-update pasar nggak nih? Ya, kalau kita ternaknya di bukit Cibadak sana gimana? Ya. Terus bagaimana transportasi ke bawahnya? Coba kita pikir gitu. Jadi memang apapun kita tinjau dulu. Jadi memang kalau ilmu itu sebenarnya ada apa Pak Menang ya. Macam ayam itu bukan lagi penelitian memang, karena ayam ini secara sifat Pak Menang, bukan secara biologisnya memang dia kan ini unggas yang individual. Nggak apa-apa di satu kota aja nggak apa-apa. Oh, kandang baterai maksudnya. Dan satu lagi di baterai memang cocok buat ininya, buat sisi kakinya memang cocok. Tapi kalau bebek nggak bisa. Nah, jadi pun kalau secara sifat naluriahnya bebek ini nggak bisa digituin. Kalau memang Adakah yang bisa kandang baterai Pak? kita nggak bisa cerita lah karena baterai ini. Tahu nggak ada. Yang nyoba banyak, tapi yang sukses beli kandang baterai untuk bebek bertelur kayaknya belum ada lah. Ada di luar negeri aja udah hampir kurang nggak ada yang berani baterai. Coba-coba aja jadi ini YouTube aja bisa tuh. Kita kasih aja ini telur di baterainya itu telur maksimal itu bisa aja. Sebenarnya secara apa kita harus tahu sifat biologisnya bebek itu beda dengan ayam memang. Unggas ini memang rumit ilmunya, tapi ayam karena semakin tinggi ilmu pengetahuan, ternyata ayam ini bisa jadi apa cerita Pak Monang waktu itu. Ayam ini kan dulu ayam hutan, nyari telur kita di hutan. Gimana Pak Monang ya?
sekarang malah kita di halaman rumah dan malah kita di baterai aja kita ngambil telur di baterai sana. Gitu. Jadi secara keilmuan memang ayam ini ada, dan bebek ini juga ada Pak Manang, ada. Tapi ditinjau lagi dari beberapa aspeknya, lingkungan. Nanti jangan-jangan kita di komplek perumahan atau di tempat keramaian, kita di demo masyarakat memang amdalnya gimana, ya kan? Nah, jadi masalah itu tuh nanti bagaimana koordinasi dengan ini RT RW. Tiap hari kita dimintain telur sama Pak RT sama Pak RW, uang pajak kena bau. Kapan kita untungnya, bro? Gitu. Jadi caranya kita beternak itu ditinjau dulu bagaimana lokasi. Dan satu lagi, ada yang beternak di Bukit Cuadak sana nggak mungkin kan memang. Ya di bukit mana? Ya di tempatnya Pak Gumawan Fauzi hilang itu di Bunian Bukit Sambuang itu. Kan nggak mungkin kita ternak bebek di sana. Ya. Biar sepi, biar sepi katanya. Memang nggak mengganggu memang. Tapi Pak Teguh selalu ngeluh. Penuh-penuhnya sering dipleset itu Pak Teguh ya. Jadi nggak bisa memang. Jadi ditinjau beberapa aspek. Akannya lebih baik beternak bebek lah di dekat lokasi. Memang kalau ada kalanya bebek ini lagi bermasalah, molting atau jadi inilah sawah. So, saran Puji untuk kawan-kawan peternak bebek intensif bagaimana? Karena tadi kan menurut Puji beternak bebek intensif kurang menguntungkan dibandingkan cara apa ini kita memberikan saran ini? Ya, bagaimana agar kawan-kawan bisa survive, bisa surplus, bisa mendapat keuntungan dari beternak bebek intensif. Karena kan kasihan kawan-kawan udah modal sekian puluh juta, sekian ratus juta, beternak bebek tahu-taunya hancur. Dari beberapa pengalaman yang kita lihat itu, kalau ada masalah solusi, ada kendala ya, kita ceritanya kendala masalah. Ada bebek makan bebek. Nah bebek yang ini pun dijual untuk beli makan bebek yang lain. Jadi gitu. Ada bebeknya dijual aja. Bagaimana solusinya macam-macam. Jadi kalaupun seperti itu kita kan nggak maju-maju. Ya memang nggak maju-maju memang. Tapi saran saya akan lebih baik memang telitilah dalam memilih bibit, manajemenlah dengan yang baik, tinjaulah dari aspek apapun, dan cintailah ternak kita sendiri. Jadi kalau kita ceritanya masalah bibit, manajemen pakan, memang kalau ingin itu pemasaran kita bahas. Jadi ditinjau aspeknya, kita di apik pasar nggak? Secara kalau dekat pasar kita harganya lebih bagus. Macam tempat saya Pak Monang. Ya, pasar apa yang nggak ngapit? Tempat Pak Monang saya naruh telur bebek aja bisa diterima. Oh habis. Kira kurang supply. Kurang supply malah kan sekarang kan. Ya. Jadi maksudnya di peternakan bebek masalah penjualan menjadi masalah nggak ya? Jauh, memang harus ditinjau juga. Kita tinjau lebih dalam. Bagaimana kita janganlah kalau dapat grosir lah. Serendah-rendah grade-nya customer kita itu kan grade-nya ada 3 lah ya. Customer grade-nya yang C ini adalah grosir. Kalau grosir itu ya harganya harus grosir memang. Dan memang harga sesuai dengan mutu, nggak ada yang komplain, nggak ada yang balikin telur lagi kepada kita. Ya. Jadi bagi kawan-kawan peternak yang membutuhkan pakan adukan, ada pakan adukan untuk bebek petelur bang? Belum ya. Tapi kalau saya tengok ini pakan Teguh ini bisa nanti. Bisa ya, mengarah ke sana ya? Mengarah ke sana nanti. Mudah-mudahan. Karena kita kan udah jauh ya. Kita bahas jauh tadi itu. Pakan Teguh bisa. Syaratnya dengan keseluruhan itu tadi. Tapi memang kalau proteinnya, ya kan kalau kita diulang lagi kan sama-sama kita tahu lah berapa protein, berapa ini. Sebenarnya kalau pakan Teguh ini mau bebeknya bertelur. Itu yang bebeknya yang saya beli dari Teguh itu. Itu udah kawin tuh. Yang udah bagus. Udah beli orang 100.000 gak mau jual. Belum. Untuk pas
pra bertelur mau, untuk stabilnya bertelur. Nah itu bang. Stabil bertelur itu makanya kalau saya sendiri pemenang ya, kan bebek ini saya beli ke Teguh ini usianya mungkin kalau sekarang udah bertelur ini umurnya. Tapi apa menurut pribadi saya tahan dulu, karena saya mau cukup umur dulu, karena kita adalah peternak, kita nggak mencari telur, tapi kita bagaimana dia bertelur. Rentang waktunya bukan 6 bulan sampai 1 tahun. Memang dia bisa mencapai 1 tahun bertelur. Terus dia molting nggak berapa lama dia bertelur lagi. Tapi dengan catatan kita harus bisa mencapai dengan kalau kesehatannya memadai, memang dia mencapai 4 tahun bertelur. Saya nggak saya nggak ini memang terbukti memang banyak peternak bebek angon ini ya yang saya temui memang, dan saya tidak mengada-ada, memang saya temui beberapa peternak itu yang memang udah 4 tahun masih bertelur ya pemenang ya. Bebek angon bertelur 4 tahun. Dasarnya bebeknya itu datang, bagaimana ciri-ciri bebek itu, pembuluan bebeknya itu, paruhnya, kakinya saya tahu, dan bebek itu masih dipakai, masih juga bertelur. Nah, poinnya di yang pertama tadi, tujuan. Tunggu dulu, bentar. Jadi maksudnya bebek itu usia 4 tahun tapi masih bertelur. Ya. Tapi telurnya produksinya bagus, misal untuk menutupi biaya pakan 80%, 75% mungkin kan tidak lagi memang. Tapi kita kan perawatan. Kalau ada nanti kita pantas untuk akhir secepatnya. Jangan nanti. Kalau pantas sekarang di akhir, makanya saya pun sendiri sebagai peternak kita harus berteman dengan orang karkas. Tukang potongnya. Tukang potong ya pemenangnya. Maaf ya. Bahasanya diperhalus dong. Kita berteman dengan orang karkas. Terus kita berteman dengan orang penyuplai pakan. Udah. Terus bagaimana kita MOU lah ya dengan penyuplai pakan distributor dari pabrik sendiri. Dari brand-brand pabrik lah ya untuk pakan komplit atau konsentrat. Kenapa? Jadi ini bagaimana solusi Pak Puji? Biaya pakan naik. Kalau solusi bagi saya nggak sanggup lagi untuk beternak memang. Nggak sanggup lagi. Kalau biaya harga telur kan naik. Telur naik. Kalau bagi saya sendiri malah bertahan. Tapi bagi mereka tahan nggak ada mereka. Makanya di tahun sekarang ini catat tuh, ya kan? Tanggal berapa sekarang ini? 6. Tanggal 6 Desember ya 2020. Gak ada peternak intensif yang kuat sekarang ini. Pada loyo semua. Bentar lagi tambah loyo loh. Ya, tambah loyo memang. Jadi terus kalau seperti itu, obat kuat apa yang harus harus dikonsumsi? Kalau memang loyo. Ya kalau gimana solusinya? Ya bebek makan bebek. Bebeknya dijual. Beliin pakan, kasih ke adeknya nggak bisa lagi, jual lagi, beliin pakan. Rugi lah jatuhnya kan? Ya memang nggak ada lagi obatnya. Jadi memang kalau saya bilang nih tanggal berapa, momentumnya sekarang loh. Kalau sekarang ini nggak ada yang untung. Ini ada yang untung. Ini nanti YouTube kita ditonton orang pabrik ya ini. Biaya pakan naik. Ada yang untung memang. Kalau intensif, tapi kalau angon. Tapi dengan biaya pakan penjualan telur 65.000 per papan? 65.000. 65.000 kan? Sebenarnya kalau harga telur itu tapi tidak juga stabil kan ya? Ya stabil juga. Paling bertahan seminggu 2 minggu habis itu turun lagi kan? Bentar dulu Pak Puji, belum terjawab pertanyaannya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Obat kuat apa yang harus dikonsumsi biar peternak sekarang bisa survive dengan harga pakan yang naik? Jadi kalau obat kuat sebenarnya keteguhan kita sendiri. Ini bulan gini, obat kuatnya adalah keimanan kita sendiri. Ya, sebenarnya kalau kita mencintai pekerjaan itulah obat kuatnya sebenarnya. Dan satu lagi, peternak itu jangan ngutang. Jangan riba. Wah, riba ya? Tapi banyak yang riba kayaknya. Nggak boleh memang. Kalau ingin beternak, tapi mau jadi apa di luar farm ya? Di luar farmnya maksudnya. Ini kalau saya kan peternak. Di luar farm boleh lah. Kita mau jadi, boleh lah. Artinya kita menjadi seorang pengadaan itu ya. Boleh. Karena kita butuh modal. Kalau peternak, supplier bibit boleh lah ya? Boleh dong. Iya. Kita putaran.
Tapi kalau rebam, kita cerita masalah ini. Ternak sendiri jangan. memang secara psikologis kena kita. Iya, Bang. Di saat telur bebek itu turun, itu yang dipancing sekali itu tuh telur-telur kita yang kena jadinya. Gitu pemondang ya. Jadi sampai ke telur-telur kita yang kena. Nah, itu maksudnya. Oke. Siap. Oke, jadi kawan-kawan, demikian perbincangan kita dengan Puji Perwira, pemain bebek Angon, dan Bang Teguh dari Teguh Farm. Semoga perbincangannya bisa menambah ilmu kita semua. Tugas saya adalah menyampaikan, dan yang perlu digarisbawahi, tidak ada yang betul-betul salah dan tidak ada yang betul-betul benar. Jadi jika ada penilaian sesuatu yang salah, berarti yang salah adalah isi kepala kita. Oke, sekian dan terima kasih.